Berita Sumsel 24 jam hari ini. Jika Anda menyusuri Sungai Lematang di Kabupaten Lahat, akan terlihat banyak orang sedang beraktivitas di tengah sungai. Mereka merupakan penambang pasir yang masih menggunakan alat tradisional. Hanya bermodalkan ban bekas dan tali tambang, para penambang pasir ini harus melawan derasnya air Sungai Lematang. Berikut laporan Silpi Winda Pratiwi dari tepian Sungai Lematang. Penonton setia Palpres Official, sekarang saya lagi ada di tepian Sungai Lematang untuk mengeksplor kegiatan para penambang pasir tradisional yang ada di sini. Ayo ikutin saya sekarang. Sedang bersama salah satu penambang pasir tradisional yang ada di sini. Perkenalkan, siapa Pak namanya Pak? Ape. Bapak Ape. Nanti kita ikutin terus ya kegiatan dari Bapak Ape, boleh Pak? Ya. Halo Kak. Ya. Aku panggil Kakak atau Bapak nih? Nah, kakak jadi. Kakak jadi lebih akrab Kakak tapi ya. lebih muda kalau Bapak. Kakak wae lah. Kakak wae. Kak Ape asli wong Lahat? Asli? Asli. Kegiatan penambang pasir sudah dari kapan Kak? Oh, udah lama. Udah berapa tahun? Udah 4 tahunan. Sehari bisa dapat pasir itu berapa banyak lah kira? Oh, udah tentu. Kadang enggak dapat tengah mobil. Udah tentu lah kita tuh. Namanya banyu kan. Kadang besar, kadang kecil. Kalau di sini kegiatannya apa Kak? Yo, naik ke pasir, naik ke pasir, ngambil pasir. Yo. Jadi kegiatan di sini tadi Kak, selain ngambil pasir yang di sana tadi, di sini ngangkat ya? Yo. Angkat pasir ke ban. Itu udah kedalaman berapa meter lah? Apa ada yang semeter, ada yang semeter setengah. Udah tentu lah kalau banyunya dalam ya udah nyelam. Kalau sekarang kondisi banyunya Kak? Ya lumayan, agak besar. Agak besar. Dari pagi sampai sore atau cuma dari pagi sampai siang Kak? Sampai sore. Sampai sore. Yo. Kalau dari pasir itu diangkat dari sungai sini ke bak, ke mobil bak, terus itu dibawa ke mana Kak? Ada pengepulnya Kak? Kalau ada pembelinya. Ada pembelinya. Yo. Itu kan ngambil wae, mobil ngambil di sini. Profesi penambang pasir tradisional ini banyak enggak Kak sini atau sudah berkurang sekarang dari dulu? Sudah berkurang, Sudah karena banyak pangkalan nyari kan. Udah pakai mesin ya? Yo, faktor bangunan di hulu juga. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Demikianlah kegiatan kita hari ini tentang kegiatan penambangan pasir tradisional ya di Kabupaten Lahat. Jangan lupa tonton di YouTube channel kami Palpres Official. Bye-bye! Pemirsa, Museum Subkos Garuda Sriwijaya masih menyimpan lokomotif pertama yang menarik gerbong kereta api dari Palembang masuk ke kota Lubuk Linggau. Lokomotif ini syarat dengan nilai sejarah karena sudah ada sejak tahun 1933 silam. Bagaimana nilai sejarah dari lokomotif tertua di Sumsel ini? Berikut laporannya. Lokomotif dengan nomor seri C3082 hingga kini masih menjadi salah satu koleksi Museum Subkos Garuda Sriwijaya. Lokomotif berjenis uap buatan Jerman tahun 1930 ini memiliki syarat dengan sejarah. Lokomotif ini awalnya dibeli oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda untuk keperluan menarik gerbong penumpang dan gerbong barang dengan rute Kertapati Lubuk Linggau.
Pada masa perang kemerdekaan tahun 1947 hingga 1948, lokomotif ini digunakan untuk menarik gerbong berisikan tentara Subkomandemen Sumatera Selatan yang kini disingkat Subkos. Kemudian tahun 1988 lokomotif dengan berat 31,6 ton ini dihibahkan oleh PJKA, kemudian dipindahkan dari hangar stasiun Lubuk Linggau ke Museum Subkos Garuda Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di Kota Lubuk Linggau, tepatnya berada di salah satu museum yang dimiliki oleh Sumatera Selatan bernama Museum Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya. Kita sudah berada di salah satu artefaknya, bukti dari perjuangan dari masyarakat Sumatera Selatan, yaitu sebuah kereta uap yang dibuat di Jerman, dibeli oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang dan barang. Kereta ini bernomor registrasi C3082. Nah, kemudian kereta inilah yang mengangkut dengan rute Kertapati sampai ke Lubuk Linggau. Nah, kemudian kereta ini dihibahkan oleh PT KAI kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama Kota Lubuk Linggau, dan ini dipajang di Museum Subkos. Tentu kereta ini punya nilai-nilai perjuangan selama perang fisik, perang kemerdekaan di Sumatera Selatan. Dan kereta ini bobotnya itu 31,6 ton dan lebarnya kurang lebih 1067 mm, dan fungsi geraknya digerakkan oleh batu bara atau disebut dengan kereta uap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menambah wawasan dan wahana kita untuk belajar tentang sejarah. Terima kasih. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, Palpres.com. Universitas Kader Bangsa Palembang tetap melaksanakan prosesi wisuda secara offline di Hotel Windam kemarin. Meski demikian, prosesi wisuda dilaksanakan dengan memperketat protokol kesehatan. Tak hanya itu, jumlah mahasiswa yang mengikuti prosesi wisuda pun lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Beginilah suasana sidang senat terbuka wisuda ke-18 Universitas Kader Bangsa Palembang di Hotel Windam kemarin. Posisi duduk wisudawan diberi jarak hingga 1,5 meter dan wajib menggunakan masker serta tidak ada jabat tangan setelah penguciran. Bahkan setiap pintu masuk ke lokasi wisuda juga dicek suhu tubuh. Rektor UKB Dr. Irzanita mengatakan prosesi wisuda merupakan momen penting bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan. Oleh sebab itulah, pihaknya tetap melaksanakan upacara wisuda secara offline namun memperketat protokol kesehatan. Wisuda ini kan merupakan bagi mereka hal yang sakral bagi mereka, dan istilahnya pelantikan mereka sebagai sarjana gitu. Jadi kalau mereka pakai daring atau online kan tidak berkumpul begini. Jumlah mahasiswa kita yang tahun ini memang agak sedikit karena suasana pandemi ini banyak yang ini ya. Jadi sekarang berubah. Ikut aturan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, tes COVID dan lain sebagainya yang sesuai yang dianjurkan sesuai dengan protokol kesehatan. Lebih jauh, terang Dr. Irzanita, situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan. Disrupsi yang sedang dihadapi oleh wisudawan memunculkan tantangan maupun peluang baru baik bidang industri, ekonomi, hingga sosial. Oleh sebab itu, dia berpesan agar wisudawan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mampu mengelola emosi, serta mampu berkreasi dan berinovasi dengan bekal keilmuan yang telah dimiliki. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aktivitas alat berat milik PT Bumi Persada Permai akhirnya berjalan normal, bahkan portal yang dipasang warga juga ikut dibuka. Hal ini dilakukan setelah adanya mediasi warga dengan pihak perusahaan.
Perwakilan warga Desa Nibung dan Desa Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan mediasi dengan PT Bumi Persada Permai. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi terkait penggusuran lahan warga di perbatasan Kabupaten Muratara, tepatnya di Desa Sakosuban, Kecamatan Batanghari, Leko, Musi Banyuasin. Hasilnya, warga mengizinkan perusahaan kembali beraktivitas dengan membuka portal yang sudah dipasang sebelumnya. Kuasa hukum warga Yetra mengatakan pemortalan jalan dan penyetopan aktivitas alat berat milik perusahaan dilakukan lantaran belum ada penyelesaian penggusuran lahan milik warga. Ada dua permintaan warga terkait ganti rugi lahan seperti lahan yang tidak memiliki tanam tumbuh sebesar 15 juta rupiah dan untuk yang memiliki tanam tumbuh diganti 35 juta rupiah. Sedangkan opsi lainnya yakni dengan sistem kemitraan dengan presentasi 60% perusahaan dan 40% warga. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.